teman-teman, saya sedang berada di rumah Mas Dodi Prihastono di Dusun Karangdaleman, Danurejan, Martoyudan, Kabupaten Magelang. Di rumah inilah banyak saudara-saudara kita berkumpul untuk mendapatkan kesehatan, saling terapi, dan semua dipantau oleh Mas Dodi, terapi asap rempah. Saya akan segera masuk ke rumah, ini rumah beliau. Nah, ini cukup, siang ini cukup panas, dan di dalam banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang saling terapi. Salam sedot. Nah, ini Mas Dodi Prihastono yang brengosnya kayak Raden Gatot Kaca. Ini selamat siang Mas Dodi. Selamat siang Mas Adi. Terima kasih sudah diterima lagi. Oh, selalu welcome ya, always ya, selalu always. Always. Itu yang menyenangkan di sini. Mas Dodi, kemarin saya agak ketinggalan satu cerita, yaitu kok kenapa semua, kalau disebut pasien apa klien ya? Ya, sini kami menyebut saudara-saudara. Saudara-saudara yang terapi di sini itu wajib bisa melakukan hal sama kepada orang lain. Ceritanya gimana itu Mas Dodi? Ya, saya juga dulu orang sakit, dan juga istri saya jauh lebih parah. Kami telah berobat kemana-mana secara medis, secara non medis, dan sering ditipu itu Mas. Dan itu sakit sekali ya, artinya sampai habis-habisan kondisi, dan bahkan hanya permainan orang. Sudah sakit ditipu pula. Sudah sakit ditipu lagi dan seterusnya, sehingga kayak harapan itu hilang. Seperti menjadi orang bodoh itu ya Mas. Wah, seorang sakit itu situasi yang paling mudah untuk diperas orang. Karena disuruh apa saja kan malu manut, Mas. Yakin pengen sembuh, jadi ya sudah suruh gini beli minyak, sudah begitulah. Gitu. Belum lagi dikerjain orang, gini, jadi kacau nggak karuan. Jadi sampai pada titik kami pasrah ya. Kami pasrah, tapi kami tetap ikhtiar. Jadi akhirnya suatu saat kami menemukan bahwa kretek rempah ini dapat dipakai untuk terapi. Maka pertama memang balas dendam, Mas. Balas dendam karena apa? Karena ya itu bagaimana terapi yang menyembuhkan tetapi tidak menindas. Itu penting. Jadi sehat tanpa menindas itu seperti apa? Itu yang kemudian kami kembangkan, dan ternyata ini terapi ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Maka kemudian ketika ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, maka yang bangun pertama kali saya memang ya dari keyakinan hidup bahwa semua orang menuju satu titik yang sama, yaitu kematian. Tetapi kami memahami bahwa kematian itu adalah saat pemahkotaan atas hidup. Jadi hidup yang ada ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuat hidup ini berharga untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang di dekat kita, dan untuk semakin banyak orang, khususnya orang-orang yang menderita. Orang sakit itu menderita sekali, Mas. Betul. Maka yang kita buat adalah bagaimana mempermudah mereka untuk bisa nyaman di dalam hidupnya, kemudian juga mereka tidak perlu repot-repot gitu. Memang awal-awal saya dikatakan bodoh juga, Mas, karena ini adalah kesempatan untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Tetapi ya kita memiliki pemahaman yang berbeda, karena tidak segala-galanya tentang uang. Karena ketika kita juga menuju pada satu titik, yaitu kematian, yaitu pemahkotaan hidup abadi, maka sehari-hari yang kita bisa lakukan adalah membangun diri kita menjadi berkat untuk bagi orang banyak. Maka disitulah kemudian kita kembangkan terapi ini, dan kita ajak semakin banyak orang mampu untuk menjadi terapis-terapis. Karena ini terapi yang murah, sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun, dan mudah. Dan kalau orientasinya dulu tentang uang, memang
Ya pasti akan saya sembunyikan, Mas. Rahasia ya. Rahasia. Tetapi karena ini kita memahami bahwa orang sakit itu adalah Tidak Gusti enak. ingkang rawuh, Iya. maka kami melayani orang-orang sakit seperti melayani Tuhan yang hadir untuk kami layani. Kalau Maka di- di situ kepuasan, Mas, yang terjadi. Kalau dihitung sudah berapa orang Mas yang bisa terapi? Wah, sudah ribuan, Mas. Ribuan ya. Ya, karena saya mulai mengembangkan terapi ini dari 2016, Mas. Jadi kalau dihitung sudah ribuan orang. Dan masih komunikasi dengan Mas Dodi? Oh, banyak yang masih komunikasi. Dan ini banyak teman-teman, ini dulu orang-orang sakit semua. Iya. Roset segala itu juga orang sakit yang koma, yang sudah tidak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat lagi, lalu sekarang membantu terapi. Tapi nggak ada yang sakit hati ya? Ada mungkin ya. Dan yang menarik ini juga tidak sekedar kemudian lalu terapi fisik badannya enak dan seterusnya, tetapi menjadi suatu pengalaman rohani juga untuk teman-teman. Mas, Jadi pengalaman rohaninya itu tidak artinya bahwa itu agama tertentu, tetapi dari berbagai agama kepercayaan pun itu mereka mengalami pengalaman rohani tentang membangun hidup berharga. Dan bersama-sama dengan berbagai agama, berbagai suku yang ada, kita semua adalah mengembangkan kebersamaan sebagai sesama umat manusia, saling mendukung satu dengan yang lain, saling meringankan, saling membuat bisa tertawa bersama-sama. Dan keluarga-keluarga yang terbangun ketika asap ini menjadi suatu pemersatu, maka family time itu menjadi jauh lebih baik karena suami istri ngumpul bersama, nyedot jeruk bareng, tetapi dalam rangka memberikan kesehatan untuk dirinya. Mas, maka salam kami adalah salam sedot jeruk. kalau saya perhatikan Mas, sampean kalau terapi itu selalu ngajak bercanda. Apa itu bagian dari Oh iya tentu, Mas, karena hidup ini indah. Hidup ini pantas disyukuri. Kalau jenengan lihat misalnya tadi kayak Pak Rosmin yang udah cuci darah itu, sebelumnya dia sangat tergantung oleh oksigen. Jadi ketika terapi ini terjadi, dilakukan oleh dirinya, dan sekarang dia sudah lepas oksigen, lepas dari tabung oksigen maksudnya, itu dia akan merasa nyaman, berharga. Dan yang kita alami semua apa, Mas? Kita semua setiap hari diberi nafas kehidupan yang tidak bayar. Coba kalau bayar, satu tabung oksigen berapa, Mas? Itu sehari kita diberi berapa? Apa tidak penuh dengan rasa syukur? Maka saya ajak semua untuk gembira, ceria, mensyukuri kehidupan. Karena apa? Karena rasa syukur, kegembiraan juga membuat hormon-hormon tubuh yang kemudian juga mensupport kita untuk menjadi lebih sehat lagi. Oh, itu ya rahasianya. Ya. Jadi dengan kegembiraan itu juga membuat penyakit yang berat itu menjadi ringan. Dan mereka saling sharing, yang punya pengalaman misalnya harus cuci darah menjadi tidak cuci darah lagi, itu datang memberikan penyegaran, memberikan dorongan pada teman-temannya yang sedang terapi, sehingga mereka merasa ada harapan bahwa mukjizat, keajaiban itu selalu ada setiap hari. Minimal kita narik nafas tidak bayar, itu suatu mukjizat luar biasa yang perlu disyukuri. Maka kalau tidak ada kegembiraan, maka orang itu tidak memiliki rasa syukur di dalam hidup, maka hidupnya menjadi tidak berharga. Senyum, kegembiraan itu suatu kekuatan untuk membangun hidup itu berharga. Terima kasih Mas Dodi. Nanti disambung ke episode berikutnya. Saya akan bikinkan lagi material yang lain. Teman-teman, ini suasana siang hari di rumah Mas Dodi Priastono. Ini datang dari berbagai kota yang dulu tidak saling kenal, sekarang menjadi seolah-olah menjadi satu keluarga. Itu kehebatan jamu bakar di Karangdaleman. Selamat siang.